Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wasatul Komaria, Prodi Akun Zaki Syariah kelas C dengan NIM 21383042115. Di sini saya akan menjelaskan perkembangan tasawuf dan kontribusinya di Indonesia. Sebagian orang masih banyak yang mengatakan bahwa tasawuf tidak ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Oleh karena itu, tasawuf dianggap bid'ah. Kita tidak akan menemukan satupun kata tasawuf dalam Al-Quran dan Sunnah, hanya dalam hadis. Karena istilah tasawuf baru muncul kira-kira 50-60 tahun setelah Rasulullah SAW wafat. Berbeda dengan Ganjaran R.A. Nuhansot, pendapat bahwa terma tasawuf baru dikenal pada akhir abad kedua Hijriah. Ajaran itu antara lain berisi tentang anjuran kepada para pengikut sufisme agar rasa takwa kepada Allah dipertebal, berpikir dan mengingatnya setiap saat, berupaya untuk membebaskan diri dari keterikatan mutlak kepada kehidupan dunia sehingga tidak diperbudak harta dan tahta. Memperbanyak membaca Al-Quran dan sholat, serta mau mendermakan rezeki kepada yang lebih membutuhkan. Asal usul kata tasawuf sekarang masih banyak yang diperdebatkan. Mengatakan bahwa asal usul tasawuf, kata tasawuf berasal dari kata tasawuf yang berarti bulu domba. Ada yang juga berpendapat bahwa kata tasawuf berasal dari kata aslah sufah, yakni sekelompok sahabat yang sangat miskin yang hijrah ke Madinah. Mereka tidak mempunyai tempat tinggal. Dalam perkembangan tersebut berikutnya, kata tasawuf mengandung makna baru. Tasawuf sering dikaitkan dengan 3 pengertian sebagai berikut. Yang pertama, tasawuf sering dipahami sebagai akhlak atau adab yang harus dijalankan manusia ketika mau mendekat kepada Allah. Mengatakan bahwa tasawuf adalah akhlak yang baik, maka semua orang barangkali sepakat bahwa ajaran Al-Quran dan As-Sunnah mengajarkan tasawuf. Artinya Nabi SAW datang untuk mengajarkan tasawuf dan mengajak kita semua untuk menjadi sufi. Kedua, tasawuf juga diartikan cara untuk mencapai sebagai ma'rifat, untuk pengetahuan. Pengetahuan bukan saja diperoleh melalui belajar atau lewat pengenalan saja. Ada pengetahuan yang langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala disebut ilmu laduni. Mungkin asalnya diambil dari kalimat min ladunka, rahmah, yang artinya rahmat dari sisimu. 3. Tasawuf juga dianggap sebagai ilmu yang berkenaan dengan pandangan tentang realitas. Ada sebuah ayat dalam Al-Quran yang terjemahannya kurang lebih demikian: kemanapun kamu menghadap, disitulah wajah Allah. Secara zahir, ayat ini mengandung makna tentang konsep tauhid, yaitu tidak sesuatu pun di dunia ini selain Allah. Hanya saja sekarang ini, kemanapun kita mengalihkan wajah, yang kita lihat adalah bermacam-macam makhluk. Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa tasawuf adalah sebuah pandangan tentang dunia yang berpusat kepada Tuhan saja dan tidak tenggelam pada yang bukan Dia. Tasawuf adalah pandangan tentang hakikat suatu realitas. Kedua, penyebaran tasawuf di Indonesia. Tasawuf bisa disebut sebagai upaya taqarrub kepada Allah dengan menggunakan intuisi dan daya-daya emosional spiritual yang dimiliki manusia. Pada periode yang paling awal, upaya semacam ini terutama ditempuh oleh mereka yang kemudian dikenal sebagai para zuhdah. Birmingham menyimpulkan evolusi tarekat hingga menjadi organisasi dengan membaginya ke dalam 3 tahapan. Tahapan pertama, ketika tasawuf masih sangat sederhana, para guru dan murid hidup sebagai orang biasa dengan beberapa aturan yang juga sederhana. Hingga kemudian munculnya fenomena pemondokan sufi yang disebut dengan khongah. Tahapan kedua adalah ketika pengajaran yang berkesinambungan sudah membentuklah tarikoh, ajaran dan metode-metode kolektif yang mulai ditransmisikan secara teratur membentuk tarekat yang terorganisasi dengan tradisi yang mulai membaku. Tahapan ketiga, sejak abad 19 sampai 15, ketika tasawuf yang terorganisasi menjadi sebuah gerakan massal membentuk aliran dan kelompok. Dalam konteks perkembangan tarekat sebagaimana disebut di atas, Islam mengalami penyebaran besar-besaran di Indonesia setelah tarekat mencapai fase ketiga dari pengembangannya.
akhir abad ke-16 hingga Wab pertama abad ke-17 biasanya dianggap sebagai era yang sangat penting dalam pembentukan tradisi tasawuf di Indonesia. Penyebaran Islam di Indonesia sangatlah secara massal, khususnya sejak abad 16 diwarnai oleh peranan para sufi. Pertumbuhan dan perkembangan tasawuf selanjutnya menyebabkan tumbuh suburnya tarekat di Indonesia yang merupakan salah satu variabel penting yang menyamarkan aktivitas keagamaan di Nusantara, terutama dalam perlawanan penyerang dan mengusir penjajah hingga merebut kemerdekaan. Perkembangan tarekat hingga kini telah melembaga dan diikuti oleh mobilisasi massa di mana-mana. Pengajaran tarekat yang merupakan pengalaman tasawuf akhlak ini dilakukan dengan pendekatan akhlak mulia yang akhirnya berhasil membentuk kepribadian setiap pengikutnya menjadi pribadi yang akhlak mulia. Cukup sekian.